Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di podcast Baguru Batakun Guru. Hari ini spesial karena ulun ditemani oleh salah satu narasumber. Wah, terlalu berlebihan ini. Salah satu asisten narasumber Iya. dari program Niat. Iya. Mungkin bisa melihat secara langsung. Kita akan bertegur sapa terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kan para pemirsa ini tahunya yang tayang di program Niat. Ya, ini 4 kesini pulang lah. Ya, alhamdulillah. Sekarang kan ibaratnya ada duduk di Jaulun. Iya. Ya, berdampingan, Ya. bersama-sama Mm-mm. untuk Saling curhat kita. Lain. ini acara podcast. Iya. Bukan acara Mama Dede. Kok curhat kita? Iya. Podcast. Udah, di sini tuh Anda jadi asisten pian aja. Oh, ya. jangan. Iya. Ini luar biasa kita menunggu Iya, momen-momen beneran. waktunya ya Allah. Iya. Ini program yang ditunggu-tunggu banyak orang ya. Iyalah. Yang Program- asahi mung benar gitu. Iyalah kalau orang sudah menonton tuh kan 10.000, 15.000. Nah, iyalah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kabar pian sehat? Alhamdulillah sehat pian ya Pak juga. Sehat. Mm. Rumah tangga ya Pak? Oh, itu kenapa jadi menjurus ke rumah tangga gitu? Kenapa jadi menjurus ke rumah tangga? Ya. Karena pembahasan kita hari ini kita akan membahas masalah yang ada di rumah tangga. Wah, ini berat Gitu. bilangnya masalah rumah tangga nih berat. Nah, kenapa jadi berat? Kayaknya aja kita bercurhatan. Lanjut dulu pian. Lanjut dulu. Ini takoni bebanang solehah nih. Oh, hai solehah. Bagus lah kata-katanya lah. Bagus. Hei. Nah, Sesuai apa instruksi dari Guru Ayub, jadi kita akan bertegur sapa dulu lawan seberang kita. Iya. Dari ujung kanan, pian dulu takoni. kita akan bertegur sapa dengan siapa dan namanya? Mas Nia. Mas Nia. Mas Nia di Kiau. Sarah aja gue. Sarah. aja. Ya udah kami masnya kiau nyah. Kalau ini Mas Nia di Kiau. Sarah. Aduh, Ya benar. jauh bener. Iya. Masuknya terserah mungkin. Naran awi di kiau ijak bisa juga. Rajin. Orang mana Bian? Orang Kapuas. Nah, orang Kapuas itu kira-kira apa yang terkenal? Banyak kayak itu apa? Paling utamanya. Kanas. Jujur lah. Dek. Ah ya betul. Yang di tengah siapa nama Bian? Rizkia. Rizkia di Kiau. Kia. Kia. Ya. Kia. Bagus kiah naran abang anangnya. Nggih, kenapa? Banyak abahnya di kiah banyak kiah ya. Ya Pak, orang baru itu ada naran kiah tuh banyak kiah ya. Ini hanya kita mulai. Iya. Tolong jangan terlalu Ya, terbuka. oke. Kalem kita kalem. Aja ulun Santai. berdua yang mulai. Kita tunjukkan chemistry kita. Iya. Masa kita hanya pertama sudah Iya. terlalu terbuka benar. Ya, ulun Apa di Kiaunya tadi? kiah. Kalau di Kiaunya? Abahnya di kiah banyak kiah. Yang di ujung siapa? Mungkin bisa digeser mikrofonnya. Halimatus Sa'diyah. Alimatus Sadia. Pian biasanya di Kiau di pondok apa? Sa'diyah. Sadia. Nah, ya Allah. Nah, alaunya abahnya kiah banyak dia. Jadi ya, kalau ini tadi, Banyak kiah. kalau ini tadi, Itu apa? Nyah ya tuh, nyah. nyah. Ya, kita akan berbicara masalah masih di episode sebelumnya tadi kita masih berbicara kewajiban istri terhadap suami. Jadi kita berbicara masalah kewajiban istri terhadap suami, gitu. Ruang lingkupnya kan luas gitu nah. Iya beneran. Jadi kita yang ada di sini bukan berarti menggurui ya. Ada. Nah. Iya. Jangan cari apa tuh jurang tuh titik terangnya kan. Padahal lain. Bahasanya. Mikrofonnya arahkan nah supaya. Bahasa nah, titik terang malah kayak ada masalah tuh. Iya. Mulai dari siapa kira-kira kita akan bahas karena sebelumnya kita sudah ada 4 pembahasan. Yang pertama masalah ketaatan, yang kedua masalah mungkin menerima kekurangan Ya. apa ya lo. Terus Yang ketiga itu masalah izin dengan Oke. suami. yang keempat. Yang keempat itu masalah jangan nolak ajakan suami. Nah. Yang keempat itu masalah jangan nolak Ajakan suami itu panjang lah dibicarakan Panjang. toh. Jadi kita harus dipanjangkan gitu dulu. Iya. Hmm. Untuk selanjutnya silakan.
Yang kelima, daripada kewajiban seorang istri terhadap suami, yaitu wa alla tasuma yauman wahidan illa biiznihi illa faridah. Tidak puasa kecuali dengan izin suaminya, melainkan puasa Ramadan. Jadi si istri ini harus beizin lawan lakinya, misalkan hendak puasa sunat, misalkan puasa Ramadan kada beizinan, ataupun nya mengkode puasa boleh aja tanpa izin. Berarti elonya yang wajib boleh lah, kada beizinan lah. Boleh, Kalau yang sunat, harus beizin. oh ya kayak Senin Kamis lah. Nggih. Kayak ini kan si Dini, masya Allah nih Senin Kamis puasa aja. Wah, kalau lu Senin Kamis nih Rabu Jumat. Nah, sedih. Masya Allah. ya. Puasa siapa? Jumat mana lain. Misalnya contohnya Oh, iya, iya. ulun bininya, Nggih. pian lakinya. Ya. Betul Bang? Ulun kan bijen puasa. Yang. Pon. Yang. Apaan? Bian nih. Uyang. Apaan? Anak puasa boleh lah. Boleh? Benar apa lagi? Tapi kan kada apa-apa lo. Kada apa-apa. Puasa. Ulun pacah, pian puasa. Tapi ini nang sunat kan dari Nah, yang sunat. kalau Ramadan kan sudah terjadwal ya kalau Iya, sudah ada. iya. Kalau di anu-anu Bener, kan. kan? Kayak itulah tadi pengertiannya. Karena siapa tahu kan pada saatnya maaf kalau ya pada saat itu mungkin ada keperluan sang suami kepada Nah, istri. Kita harus tahu bang. Maaf. Mungkin bisa ya, disampaikan tadi lagi, kita harus lanjutkan. akan. Ada sebuah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li imratin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang istri yang puasa sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Jadi misalkan si istri nih ada lakinya di rumah, harus beizin juga lawan lakinya tadi. Misalkan ya anak puasa. Ya, lanjut. Kenapa jadi seorang istri itu harus beizin lawan lakinya? Li'annahu qad yakunu ilaiha hajatun. Karena bisa aja si laki tadi itu berhajat lawan si bininya tadi. Misalnya hendak apakah lakinya tuh hendak menggauli si istri kah kayak itu nah. Selain pada itu bisa juga ya, Pak. Intinya ada hajat kayak itu nah Ya. suaminya. Siapa tahu kan bisa laki minta gani apa kah? Nah. Uyuh ya Allah. Bisa. Kalau daripada kena keuyuhan kan, Iya, benar. mending jangan puasa itu. Jangan puasa. Atau puasa berdua bisa juga. Ya, kada tapi anu ya Allah, anu lagi. Kadang kali lagi Nah, terhindar. terhindar atau Hmm. pindah dingin suasana lah. Ya, lanjut lagi. Sudah. Ada lagi lah. Ada lagi. Tetapi jikalau si istrinya tadi itu sudah terlanjur berpuasa, Hmm. fa inna kila yajuzulahu ayuftirolaha, maka sesungguhnya boleh dikata bagi suami menyuruhnya untuk berbuka. Misalkan si istri sudah terlanjur nyoba puasa, boleh aja laki menyuruh misalkannya ada hajat, lakinya ada hajat. Misalnya bini ini puasa leh. Nggih. Kada pada paginya. Nggih. Pas tang hari jar laki pecah ya misalnya. Kenapa pecah yang? Kenapa? Pon apa? Ulun puasa, kadingat bepada lon pian. Kenapa jadi pecah? Nih laki kada makan lagi lah. Oh kada baik itu laki lah. Ulun belum makan lagi. Oh, Pian puasa tapi kada masak kayak Pak. ayo ulun sediakan tapi boleh lah puasa tetap. Boleh kada apa? Eh, Nah gitu kayak Pak. Ayo. ayo. Ada bapak. Ada apa? Karena lakinya bijinakan. Eh, Asal menunaikan haknya tadi kan. Iya. Lakinya lapar. mm, Keroncongan parut sudah. Iya. Mau kada mau masakan masak, lanjut lagi puasanya. Lagi lenjer laki imba, Eh. imba makan kena un ada hajat Nah, lain ya. karena bini berbuka, seorang empat juga buka. Itu namanya bini puasa kita dapat berkahnya. Iya. Ya. Ada lagi? Maka di sini dapat disimpulkan, misalkan mengerja puasa sunat tanpa ada izin dari lakinya tadi, itu hukumnya haram seorang istri. Berat berarti lah. Padahal yang digawe ini ibaratnya baik, Baik. puasa. Ya. Cuma lantaran karat izin lawan Laki laki tadi, jatuhnya tadi apa tadi? haram. Haram. Itu puasa tuh lah. Nggih. Apalagi kayak hendak keluar, aduh, dibijin banget lagi sama. Nah, itu ada pembahasan yang sebelumnya. Nggih. Bini pian kalau keluar bijin aja lah. Alhamdulillah selalu izin. Kayak aja bijinnya aja. Kalau bini ulun tuh nya misalnya besok ada Maaf dikit lah kami mandir berdua dikit lah. Iya. Ya, biar pian bisa belajar dari Nah, pengalaman kami. kan kami sudah berumah tangga. Nah,
Kalau Pian masih rumah aja kita nggak nyari rumah lagi. belum ada lagi. Nah, Nah, jadi kayak bagi saya tadi. kalau bini ulun teh misalnya ada aktivitas esok hendak kemana, jadi malam terus udah pada dulu dijelaskan. Nah, nih ulun yang esok kena ada acara di ya di misalnya di salah satu Ya, suatu tempat tempat lah ya, lah, di ya. acara kantor jadinya. Iya. Jadi acaranya apa, Jon kan? Iya. Caranya dijelaskan, dilihatkan kan ibaratnya jadwalnya ini. Oh, kan apa lo ngomong. Nah, berarti solehah bini sih. Amin. Amin. Udah, lanjut dah lagi. Nah, kalau Sudah juga itu. Sudah juga. Kan, Makanya lu udah jawab nih, jawab. Kan Ya, ada etis. Lanjut akan. Kayaknya kita lanjut. mereka bertiga itu harus belajar dari kita berdua. Ya. Kalau dari ulun aja tanpa ada Pian kan kurang cocok. Nah, Kan gitu. kalau Pian ada- Kalau pertanyaan ulun ke Baik, iya, Pian, Ya, silakan. kayak apa bini Pian maksudnya kayak itu lah maksudnya. Kalau mungkin kita lanjut dulu. Ada bini Karena Pian. ada yang lanjut dulu. Karena kan bilangnya apa ada pertanyaan yang menjurus ke ulun kena aja di situ. Oh, nanti tidak bisa karena saya pasti kamu ingin menghindari apapun itu. Ya, yang penting kita redho tadi lawan Ya. bini. Kita asal dalam kebaikan tadi. Tapi Jangan segala sesuatunya jangan. kalau kita sambatnya yang penting kita sama-sama saling memahami ya. Nah, ya. Ingat apa kata guru saya, Iya. ajar kawan. Ajar kawan. Apa? Saling Saling mengerti dan memahami. Iya. Hei, udah. Karta siapa? Kata guru Rifki saya Bilar. Rifki Bilar ya. Iya. Muhibin. Bisa gantian. Tadi sudah selesai lah. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Jadi tadi pembahasannya tadi Masalah izin yang puasa. puasa sunat Sunat. lawan puasa wajib. Itu kah? Ayo lanjut dulu. Hak istri yang keenam, wadawa muzinati bihadaratihi wa tarkuha inda gibatihi. Mengakali terus-menerus berhias di ketika suaminya ada dan meninggalkan berhias ketika tiadanya. Maksudnya tuh kayak berhias kayak itu nah, kayak badandan misalnya ada lakinya, misalnya kadahnya kada kayak itu nah. Ada laki dandan ya, Pak. Iya, Dasar kayak itu disuruhkan li. iya. Ini terpaling ya kalau Ya, Pak. kurang lain kita lain orang. Enggak usah bujur. Jangan. Siapa? Ada. Nanti kita berjelas. Ini ngali bahaya tanu teh kapal ada pasan pandir ya tadi. Urang lah. Ya, urang. Kita berjelas nih urang. Ya kebanyakannya. Kebanyakan. Cuma kan berataan. Ya, kayak Pak pengertian Pak maksudnya. Lawan laki tapi bedandan, lawan orang bedandan. Yep. Seadanya. Ini kan efek siapa yuk? Dari siapa ya? Siapa yang merasa? Asam jenar ya jurang baik. Siapa merasa benar? Hei. Iya. Jadi terbaliknya itu dalam pengertian sebelum kita lanjut lah. Iya. Nah, pada saat ya posisi laki ada di rumah, ya, Ah. penampilannya biasa kan. Kada badandan Ya, apa-apa. mungkin baju maaf. Nah, Daster. Iya. Dostar, jurang bayar apa? Ketiak buat tarap. Nah, ada. Ya tuh. Itu boleh lah, itu ada apa lah? Ada apa? Soal ketiak buat tarap Wah, iya, bulu tarik itu kan adalah benar. asli bau bener tuh. Terus sudah keluar badendang, Nih, macam-macam. yang ditamui ini orang ya, Pak. Asli. Yang dihadapan ini orang ya, nah. Pas orang nama nikmati, laki seorang nggak ada. Iya. Nah itu kira-kira ada bagus awalnya. Jadi ini bagus ya Pak Jar. Dilanjutkan dulu. Lanjut. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah itu indah menyukai ia akan yang indah-indah. Dan Nabi juga bersabda, khairun nisa man tasuruka idza absorta. Bermula sebaik-baik perempuan yang menyenangkan jika engkau melihatnya. Nah, maksudnya tuh guru misalnya kayak laki itu nyaman memandang kayak itu nah. Nah, menyenangkan lawan hati laki. Asli. Sebaik-baik perempuan gitu. Asli bersih mata. Apalagi nyapa kerudung hirang, pakaian hirang. Bersih mata. Udah apa ya? Pian mah kayak apa melihat bini kayak apa? Melihat apa? Bini pian ketujuh pakaian kayak apa? Kalau ulun memposisikan pada saat ini ulun melihat bini ulun tuh ya apa adanya dong, suka sudah. ya. Cinta sudah. Ya beneran. Ibaratnya Walaupun berstar tetap cinta tetap ya lah. ulun. Ulun kalau kategori ulun maksudnya kan beda-beda. Beneran. Nah, karena kan ya tadi sesuatu yang berlebihan kan ada baik juga. Ya, lebih baik berlebihan. Nah, jadi ulun ya memandang kayak pebini ulun ya itu Bang. Iya. I love you full. Iya, udah terus lanjut. Tema kalau biar. Nah, lo ya pulang menjurus pulang. Dan termasuk berhias seperti berharum-harum atau bercelak,
memakai pacar, akan tetapi tetap mengikuti syariat dan jangan berlebihan. Maksudnya tuh guru kayak boleh aja badandan kayak tuna, tapi jangan sampai kayak besulam alis, besulam bibir, sulam mencukur alis kayak Pak, tuna. besulam bibir. Sulam Ada marah besulam bibir ya, Pak? sulam bibir itu mungkin Begit ya? Kada yang gerak. bibir kita ini kan misalnya bentuk kurang bagus. Bibirnya bagus. Jadi bibir itu misalnya kurang bagus. Nah, bibir kurang bagus itu sulam. Ya. Jadi bagus. Nah, ya. Itu kada boleh guru yang menyalahi syariat. Jadi sulam aku ini kan banyak macam-macam loh, kayak alis nang di Inggih. Anu jurang alis mano mangumpang parang. kata itu orang tua yang tahu. Asli, berarti tuh alon lah. Ada kita beda 1 tahun. Oh iya, iya. Kan 30 Desember Iya, pian? 29. Ya, udah rampot tak. Terus lagi apalagi nang dilarang nang hiasnya lagi. Selam alis, Selam juga alis. selam bibir. Selam bibir, Terus tuh kayak operasi plastik gitu. operasi plastik. Plastiknya kan boleh dioperasi lah. Kada. Kayak memancungi hidung, Bang ya, Pak? Nah, kada boleh juga guru. Mana beta tarik ini aja, Bang? Manual, Boleh hai itu guru. manual masih. Oh, Manual, kadang menyakiti. Berarti ada- Kalau sudah operasi itu kan pakai mesin, jadi mungkin ada yang dikurangi kah atau di apa. Ya. Karena Allah Ta'ala pernah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Artinya, dan hendaklah kalian tetap di rumah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Nah, maksudnya tuh guru hendaklah berhias-hias tuh, dan hendaklah di rumah aja kayak itu. Nah, habis itu misalnya keluar tuh jangan juga kayak bertingkah laku yang kada baik kayak itu, nah kayak Ya, apa tuh? berlebihan lah kayak itu. Nah. Ya. Buka aurat lah. Iya, maksudnya, buka aurat. Iya. Pakai pakaian ini kan yang Iya. menampilkan yang lekuk tubuh. Wah, kayak Pak Iya. untuk tubuh. Yang misalnya kelihatan anunya kan Ya, untuk tubuh gimana? ya kurang bagus lah dilihat. Kurang cocok, ya lah, kurang layak. Hmm. Kalau di rumah kan beda kan, memandang pian langsung. Iya. Setiap aku memandang Nah, apa lagunya Pak? terkenang-kenang. Hei, terus. Nah, kita tahu konser hari ini. Ya. Lagi lanjut. Akan tetapi jika suaminya tidak ada di rumah, hendaklah ia meninggalkan berhias, apalagi sampai keluar rumah. Karena Nabi pernah bersabda, ayyumam ra'atin tazayyanat wa tatayyabat wa kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi fa innaha tamshi fi sukhtillahi wa ghadabihi hatta tarji'u. Siapa jua perempuan yang berhias ia dan berharum-harum ia dan keluar ia dari rumah suaminya dengan ketiadaan izin suaminya, maka sesungguhnya berjalan ia pada kemurkaan atau kemarahan Allah sampai ia kembali. Maksudnya tuh guru misalnya inya tuh nak keluar kada izin non lakinya, darinya keluar tuh murkapang Tuhan sampainya bulik ke rumah pulang. Ada sanggahan pian atau takonakan kah? Gak ada. Ada. Karena pemaparan ini sudah masuk gitu. Jelas saja ya. Jelas ya Allah. Artinya nyambung sama episode-episode sebelumnya itu, artinya masalah tetap di pembahasannya itu masalah izin Izin kepada suaminya. Nggih. Ada yang sudah. Sudah. Nah, kita lanjut ke yang dulu. Nih, Pak Uji ya. Ya. Wah, hafal kan? Ya, Pak Uji. Sadia. Oh, Sadia. Kenapa ganti naran pulang tadi? Bisa-bisa. Kan hanyar wajar kan Iya, salah-salah. iya kan apa-apa. Ini namanya nanya pertama kali. Iya. Karena di episode sebelumnya kan, episode selanjutnya karena tuh bisa karena kan semakin bisa. Ada jarak kalau pian. Kadang-kadang, iya kan kalau berdua ini kan takutnya kan karena ulun berhalangan. Nah. Gitu. Oi, jangan. Oh, jangan. Sendiri-sendiri. Jangan. Ya. Orang mana pian tadi, orang mana? Paling kau. Oh, paling kau. Bukan kalteng juga lah. Kalteng itu tadi lah. Mana? Belum kira pada hari tadi. Kenapa gitu orang hari? Anu ada miripannya Ujar Bestio. Kenapa juga orang? Di Pasani bang tadi ya kok. Udah ya terus lanjut. Kewajiban istri terhadap suami yang ketujuh,
wal qiyamu 'inda qudumihi wa hurujihi, yaitu menyambut suami ketika datangnya dari perjalanan dan ketika perginya dari rumah. Nah, jadi maksudnya tuh seorang istri tuh hendaklah ketika menyambut suaminya pulang ke rumah tuh harus dengan muka yang manis, cerah. Dang, contoh, pian bininya. Ya. Ulun datang. Nah, ini hanya datang. Nah. Ya. Ayo sambut ulun. Hanya datang tuh kan ada kodenya. Kada mau lah kada datang kada ada kodenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, kayak apa kabar pian kak? Ayang. Masa ading. Kan macam-macam kan. Oh ya. Panggilan sayang tuh Oh, ya, macam-macam. ya. Mungkin tuh pilih-pilih benar. Ya. Besok sudah. Lanjut Kayak ya. apa yang hari ini pian tadi? Alhamdulillah yang Lancar aja pian begawi lah. berkat pian mendoakan Iya. ulun usaha ulun lancar. Alhamdulillah. Kopi, susu, Pon, minum pian enak kopi, susu, teh es, sirup. apa ada aja yang Oh, pas benar baju putihnya ada yang. Iya. Ah. Habis ya dapur. Jadi mungkin Ya, kurang lebih gitulah modelnya. ibaratnya tuh senang, gembira menyambut laki. Mungkin aktivitas laki itu ibaratnya datang begawi, ya. Amun datang ulang-ulang Bahagia menyambutnya lah. Beneran kayak tadi lah ditawari kayak nak minum kopi kah. Ih, bagus. Nah, bagus lah. Iya. Ya. Angkat di mamai itu datang ya lah. Amun di mama itu mungkin ada perkara apa sebelumnya, kita ada tahu. Itulah kada pada. Seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah meremehkan kebaikan sedikit jua pun, jar Nabi, sekalipun bahwa bertemu engkau akan saudara engkau dengan wajah yang manis. Nah, itu tuh lah hanya lawan saudara sudah disuruh Nabi dengan wajah yang manis, apalagi lawan laki gitu nah. Selain itu, seorang istri tuh harus menyambut laki itu dengan berhias, memakai wewangian, jangan memakai baju nang pinang berombesan. Nah, gombes. Contohnya, apa baju berombesan itu contohnya? Gombes apa gombes? Contohnya ya Pak. Alah, gombes ah. Kita tuh ndak. Kayak Pak Gombes. Gombes ah. Kayak Pak, contohnya ya Pak. Ya, kada rapian lah modelnya. Yang bau tarap tadi modelnya itu. Pung, jadi pada bau jaring lah. Sampai malam mau bener ya Pak. Bau basah gitu. Nah, tahu aja kayak bau kopor basah ya lo. Terus tuh seorang istri itu juga pas laki datang tuh harus menyampaikan berita yang menyenangkan. Artinya jangan mengabarkan kisah yang malah hati laki itu sedih. Kita contoh lagi. Contoh ya Pak. Boleh sobat lagi waktunya lah. Sama Ya. contoh ya Pak. Harus sejauh sini ya. Ini misalnya anak kita gering misalnya. Lalu pian bini lo. Jadi maaf lah matur dikit lah. Iya Pak. Nah, yang kayak apa abar anak kayak apa? Alhamdulillah himung bener hari ini Wian. Iya, Ketujuh panas dalam kamar tadi nonton filmnya. Masya Allah. Senang benar. Tapi mandi lawan ulunnya. Nah. Ini mana anaknya nih? Guring. Iya kah? Himungan. Anak kita guringan juga ya. Ini contoh aja lah, contoh lah. Contoh. Ini kan ada bujuran contoh aja. Bah, guring kanu kah? Wah, banu kita bapokong. Ada paham lah bapokong. Kan paham lah. Itu bahasa kami dia bapokong. Tahu madon tuh dengan pahamnya. Ya itu bahasa-bahasa mungkin untuk Ya. plus lah. Ya. Lanjut. Kayak kisah Ummu Sulaim lo pas yang anak Sidin meninggal, saat itu tuh lo laki Sidin tuh hatan tulak begawi lo. Nah, pas bulik dari begawi tuh Sidin ini memasani keluarga dulu aja, Sidin jangan dipadahi lawan lakiku pada anakku nih meninggal aja. Aku aja yang memadahi aja Sidin. Habis itu pas laki Sidin datang, Sidin tuh langsung menyambut laki itu dengan wajah yang kayak kada terjadi apa-apa tuh, padahal lo anak meninggal padahal. Tapi Sidin nih kawa anu suasana sekira laki itu jangan langsung terkajut gitu nah bulik begawi uyuh lo kayak tuh. Habis tuh langsung disuruh Sidin makan, minum. Mbak tuh pesatan laki hatan makan tuh Sidin berdandan sebungas-bungasnya kayak tuh nah. Habis tuh Mbak Tuntung tuh dibawa Sidin ke kamar. Habis tuh pas tengah malam sudah laki himung dan nih hati hanya Sidin padahi pada anak tuh meninggal kada pas hatan laki uyuh tuh nah. Pas rahatan lapang-lapangnya Nah, lah. inggih. Mantap tuh kalau dituruti itu binian gitu. Mencari momen ya Allah. Mudah mendengar aja mau binian banyak nanti. Bagus.
Maaf lah, Lon. Ini mau minta maaf lah. Ulang nanti benar minta maaf lah. Karena lu minta maaf juga. Iya, iya. Kalau bahasa Fit mudahan yang mendengar di bini-binian tuh. Itu lebih unkrucitakan aja gini Iya. ya lo. Apa-apa ya. Ini bedanya menjurus pulang nih. Ada. Apa-apa? Ya mudah-mudahan nih. Iya, mudah-mudahan mendengar binian berita. Iya. Termasuk di rumah itu kah? Hei. Ya boy. Rame kisahnya nih ya, lah. Nggih. Kalau dicontoh atau Kalau dicontoh, mungkin dari penjelasan yang Pian sampaikan tadi, selamanya bulik ini kada pernah disambut dengan wajah yang manis. Kayak itu kah? ini luput ini. Kayaknya memang. Maka jangan sangka jahat. Kada sangka jahat Iya. mungkin. Pokoknya bini itu bila laki datang himong taros. Oh iya. Himong taros. Iya. Pakai oh. Ya, terus lanjut. Nah kisah Ummu Salaimu tadi. Nggih, sudah habis dah Oh, habis kisahnya. sudah. Ada yang disampaikan lagi? So kayak kisah Sayyidah Aisyah pernah jualan pada suatu hari Sidin tuh saking hendaknya menyambut laki nih, Ya. sampai pas Rasulullah nih tengah malam menyebuli ke rumah. Nah saking Sidin hendak menyambutnya laki tuh sampai Sidin tuh teguring di belakang lawang gitu. Nah saking hendak menyambut laki bulik tuh. Nah dari kisah itu tuh lah kita tuh kalau bayangkan saking hendaknya menyambut laki tuh sampai Sidin tuh teguring. Jadi kita tuh seharusnya kalau menuruti kayak Pak Sidin hendak menyambut laki gitu nah. Harusnya kayak itu, Pang. Nggih. Nih ada kawan gitu apa? Nah, lakinya tulak nah kunci buka seorang nah datang. Nah, hei gitu. Makanya Jar jangan sangka jahat. Kada kawan. Oi. Kejadian. Di dalam kitab Uqudul Jain, Ibnu Umar pernah mengatakan, min alamati kaunil mar'ati min ahlin nari ayyadhaka idza aqbala wa takhunahu idza aqbala. Daripada tanda-tanda keadaan perempuan daripada ahli neraka bahwa maulu-ulu engkau apabila datang suaminya dan khianat akannya apabila datang suaminya. Nah, jadi salah satu tanda perempuan tuh pacang masuk neraka adalah apabila lakinya bulik ke rumah si bini ini mau ulu. Maksudnya si laki ini misalnya menasehati si bini mau huluti kayak kadam asih gitu nah. Contoh misalnya lah. Contoh. Lakinya gini ya. Boleh lah contohnya lah. Anu, pian lah banyak keluar aja nak ada kerudung. Tuh nah bila keluar jangan pindah berdandan di rumah kena berbau awak. Caranya di turun juga. Nah bila kaita kawan kawannya. Sejenis. Oh dulu tuh udah baik gitu. Dan kita terhindar daripada nang kaita ya lah. Ya lanjut. Abis itu inya tuh berkhianat jah kayak selingkuh misalnya nih pesetan laki tulak gitu. Itu sudah terlalu jauh benar ya Allah. Nggih. Nah, itu. Laki tulak ya Allah. Anu podcast. Nah. Tuh podcast itu perasaan bubun kita sini aja. Kan misalnya. Kalau handphone misalnya, kawanan, kasihan ini kawan. Misalnya pegawai apakah ya? Ya. Tapi ternyata sang istri ini memanfaatkan momen yang baik ya Allah. Nggih. Nah, Habis tuh. tiga penjelasan tadi. 3 penjelasan. Ya, yang pertama tadi masalah puasa ya Allah. Puasa, izin puasa. Yang kedua, tadi masalah berhias. berhias. Yang ketiga tadi masalah Menyambut suami. Menyambut suami. Nah, 3 sudah kita bahas. 3 Tapi ada yang kurang. Apa? Karena kita kada membicarakan ini loh guru. Nah itu Pang. Nah, Supaya lebih jelas, lawan juga dapat kesimpulannya gitu. Setelah ini kita lanjutkan. Ya. Kita bertakun Ayo. sama guru. Lawan Karena guru program pulang. kita namanya Batakun. Lambat. Ada lagi Pian, semangat buatnya Pian. karena program kita ini namanya Batakun. Ada bertepuk tangan buatnya nih bah parah ini. Nah, iya. Takajut nih tapak-tapak pindah posisi kita pindah. Iya, Karena di hadapan kita sudah ada guru. Nggih. Nah, kita takunakan langsung Ya, nggih. pembahasan yang tadi. Ulung tapi wani pandai pian ya dulu. Kenapa pian kata Wani bukan pian? Kan lu nur hanyar di sini. Tadi pian lancar benar pandai tadi. Lanjut guru ya tadi. Lewat kisah-kisahnya tadi. Oh. Karena masalah keluarga nih anu Pak Jonan tuh dramanya sedang alami kan udah. Itu dasar anu kenyataan hidup bujur gue. Wah, tak keluar juga kenyataan hidupnya.
Guru, tadi ada 3 pembahasan, Guru. Masih masalah kewajiban istri terhadap suami. 5, 6, 7 berarti lah. Tadi sebelumnya kan pembahasannya masalah izin puasa. Izin puasa. Itu tadi yang keduanya, Pak. Bini berhias-hias tadi. Itu yang terakhir tadi masalah menyambut laki datang begawi, pokoknya misalnya datang ya lah. dengan kegembiraan, gembira. Ya. Itu seperti apa itu, Guru? Ya, kalau wa alla tasuma yauman wahidan illa bin illa fardha, artinya memang itulah kodratnya seorang perempuan. Memang satu sisi siapa yang mendahkan puasa itu kada baik. Baik, artinya puasa ini baik, terus izin suami ini bagus juga. Tapi satu sisi puasa itu kan sunat hukumnya, kayak Senin, Kamis, Nisfu Syaban atau yang lain-lainnya. Itu harus dengan izin suaminya. Kalau dari suaminya kada, ya kada. Cuman paling kada si laki ini pulang juga, aku sudah kada puasa, biniku berang puasa gitu. Nah, harusnya kayak gitu kan. Cara pikirnya, Guru lah. Nah, seperti itu. Jadi alangkah beruntungnya seorang suami yang berisi laki yang pemuasa berisi bini itu. Alangkah beruntungnya seorang suami berisi bini yang mana bini itu pemuasaan benar. Senin, Kamis, kira hari 12, 13, 14, 15 puasa bed pulang terus puasa. Bagus, beruntung suami itu. Kenapa? Baras jarang habis kan gitu. secara hitung-hitungan kan. Karena ada yang mengatakan sumu tasihhu. Orang yang puasa itu sehat. Orang puasa itu sehat. Lihat kadang-kadang kenapa inya tuh penyakitan, karena sumber makanannya kan terjaga, pemantangnya itu kan ada. Jadi orang puasa tuh sehat. Nah, jadi inilah kudrat seorang perempuan, sekalipun puasa sunat itu bagus, tapi tanpa seizin dari suaminya, ya kada pahala, karena tambah malah jadi dosa. Nah, berarti kan taat kepada suami ini luar biasa. Artinya menghargai seorang suami ini luar biasa. Jangan sampai karena babinian merasa aku lebih ganal gajinya daripada lakiku, terus aku lebih terhormat daripada lakiku. Misalnya bini ketua RT, laki kada, atau bini pembakal lurah, laki kada, atau karena laki orang biasa, seorang bini kena pejabat. Kada awak tetap yang namanya suami tetap suami, di atas segala-galanya, ridhonya suami, ridhonya Allah Ta'ala juga. Tidak ada yang namanya pangkat. Ya, sama. Bahkan kalau sudah di rumah itu ya tetap mencari ridho seorang suaminya. Sampai-sampai apabila hendak puasa sunat pun, artinya tetap berpadah lawan suaminya. Artinya kayak apa nih? Bolehkah kadang la yahillu limratin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Mun lakinya di rumah ada boleh puasa kecuali dengan izin suaminya. Apalagi cuman kan kita orang Banjar ini insyaallah kalau puasa sunat itu kebiasaannya sudah menjadi kebiasaan kita lah. Kayak nisfu Syaban, kena habis itu pulang kena 10 Muharram, hari Asyura kan, itu sudah jadi kebiasaan. Nah, jadi yang dianuakan ini kadang-kadang Senin, Kamis itu ya, sekalipun puasa fardu. Arti puasa fardu itu bukan puasa Ramadan, karena artinya sekalipun puasa qadaan, mengqadanya harus dengan izin suaminya kalau waktunya masih panjang. Beda cerita karena kalau memang waktu sudah mepet benar. Misalkan tiga harinya nih puasa, 3 hari lagi puasaan, sedangkan 3 hari ini sisanya lagi harus puasanya wajib mengqada kan, sudah berqada berarti. Ya, cuman alangkah bagusnya tetap dengan izin suaminya. Itulah martabat seorang suami di mata Allah Ta'ala. Ya cuman suaminya juga kayak apa gitu kan. Jangan menyakiti hati bini terus ya kan. Jangan mengulang-ulang nang kada-kada. Ya. Ini sudah uyuh mano di rumah. Asli. Kepercayaan istri itu kan luar biasa kepada laki. Ya. Karena kepercayaan itu apabila sudah dihianati sulit untuk sembuhnya. Ya, bujur. Maka dari itu kan ketika orang sudah memberikan kepercayaan apabila sudah terhianati, itu cara paling terbaik adalah kayak pacarannya terus meyakinkan gitu, walaupun kada bisa kembali lagi gitu. Ya, kayak sudah pecah kaca tuh kan, dibelikan kan ada lagi. Biar di plester, ya, pakai lem Cina. Ya. Kenapa yuk asam merasa? Kita udah membahas kan? Cuma asal ada perasaan suah kayak itu nah. Itu kita ada tahu. Ya. Kita ada tahu. Kita kan sudah membuka aib orang. Paling membedakan ayub gitu kan. Ini kita membicara masalah kepercayaan. Tapi namakan nih pula. Ya, itu. Nah, ya toh. Jangan pernah bermain api. Gitu. Nah, Bapak belinya atau main api?
nanti terbakar. Iya, biar bisa terbakar lah. Oh, tidak bisa. Cuma hangit-hangit dikit. Iya. Terus yang kedua, Nggih. Yang kedua tadi masalah berhias. Berhias Artinya tadi. Nggih. berhias nih di hadapan laki. karena kita sudah pernah membahas masalah perhiasan. perhiasan make up. Iya. Nah, waktu ada netizen yang bertakon kan, sudah. Nah ini adalah 6 yang keenam kah? Yang keenam artinya kewajiban seorang istri kepada suaminya. Artinya wadawamuz zinati bihadratihi wa tarkuha 'inda ghibatihi. Berhias-hias apabila laki ada di rumah, sambutlah laki kan bahasanya tuh kan. Habis itu dengan pakaian yang bagus. Ya kayak apa juga ya Allah 3 in 1 kadang-kadang baju nih. 3 in 1 nyanga iwak baju itu juga kan. Guring baju itu juga. Karena pulang waktu membersih rumah baju itu juga. Ya kayak apalagi hendak ya kadang apa pengtakdir tuh. Cuman kan kita bisa usaha ikhtiar. Bisa usaha ikhtiar. Ya kayak pi ulang alih dikisahkan kan. Kalau sudah keadaan seperti itu tuh. Cuman kita sebagai lelakian harus memahami juga, harus memahami dengan bini. Bisa juga kenapa jadi bini tuh 3 in 1 bajunya, mandi baju itu juga, guring baju itu juga karena kita ada ngurakannya. Bisa juga seperti itu. Kembali lagi Asli. ulang ya Allah, Iya. sama-sama saling memahami, sama mengerti juga. Nah, Jadi jarang mulai laki turun begawe, masih baju itu. ya. Habis itu datang begawe tang hari, pulang nak makan kan, baju itu juga masih. Mamanya kan kenapa kamu kada mami mandi kan ada bolong gini. Jadi ujar yang siapa? Ujar yang si bini kayak anak make up, kayak anak mandi macam-macam. Anak berlima. Anak nih 5 masalahnya. Kita kan jangan kisah nih kan secara kayak apa kamu kisah nih kan. Saikung anak makan, masakan dulu. Saikung dikendong. Saikung behera macam-macam. Hendak mandi, kucek pulang mak behera jangan hawa kan. Habis itu pulang tuntung mah basuh beres saya pulang mak udah makan yang ayo pulang akhirnya kan. Nah, jadi jangan menuntut seorang suami kepada seorang istri untuk berhias kalau kita tidak menunaikan hak kewadainya. Iya. Kalau hendak menyuruh bini bungas, beresakan di rumahnya dulu. Jadi akan membantu saya tunggu saya. Iya. Ayo kalau kayak itu kan bahkan jakanya awal tuh 1 ekor anak, 1 rumah tuh. Beresakan seperti itu. Kalau hendak yang hak nanti dianuakan ya. Iya. Ini sudah gawin anak gawin bini nang kayak apa hari-hari. Soalnya kawin nang laki ulang. Eh? Membantu ikam yang ada di rumah aja. Itu lain perkaranya lagi. Asli. Itu lain lagi perkaranya. Mungkin ada yang disampaikan. Kada ada lagi saat ini. Oh iya. Maksudnya khairun nisa man tasurruka idza absarta. Sebaik-baik babinian itu adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya. Jadi maksudnya babinian itu harus pandai-pandai berhias. Maksudnya kalau bagus tuh lah nukar lipstik misalnya atau nukar peralatan rumah misalnya. Takuni laki. Takuni laki nih bagus kah lipstiknya nih kada kah. Cuman sudah dipadahi berhias untuk suami, bukan untuk di luar. Cuman ada kan binian weh ini macam-macam mun sudah tulak ke pengantinan. Nah itu tuh. Nah, bini kamu enggak ada, Wak? Ada. Kebanyakan orang gitu ya. Banyak orang. Cuman termasuk bini kamu ya, Pak? Oh, ada. Karena mudahan Mudahan ada itu nah. Mudahan itu kan sebuah sebuah doa yang dipanjatkan gitu. Berarti kan bisa kayak Mudahan kan mendengarnya. Besar itu. Banyak wah ini gitu. Pengantinan berhias ya guru. Tapi di rumah laki ya tadi yang sejenis bau tarap. ya maksudnya sebaik-baik binian apa dipandang tuh menyejukkan hati, senang hati. Maksudnya babinian tuh apabila harat dalam arti harat tuh maksudnya memberikan pesona kepada lakinya balik tulak begawi itu kepikiran dah apabila balik lagi. Kabeh balik lagi lakas buat jam. Kenapa aja kawan di kantor? Kada jadi biniku mah adanya di rumah. Ini bukan takutan ngada, tapi memang menyenangkan hati kita kayak itu. Nah, ada juga kenapa ada balik kawan? Nyaman di sini pada di rumah aja. Nah, Rizky benar kok. Kenapa jar kada bulik jar ke rumah jar? Bini masih ada aja. Karena bila guring ya bulik jar. Jangan lungkang pulang lah. Kembali lagi ya kalau guru artinya
ya tadi jadi pian kalau kawat takoni laki punya referensi kan. Nah ulun ketujuhnya warna ini, lipstiknya, ya. anu bedaknya ini, nah, Ya. wangi-wangi harumnya Ya. ketujuh ini. Wangi minyak harum tuh kan. Takuni laki kan suka kada warna ini. Karena kan ya maaf karena pasti dicium laki kan. Pasti aroma itu dicium laki. Laki itu mencium aroma itu suka kada. Kalau suka otomatis kan mentol barihu zada aqluhu. Orang yang bertambah bagus wangiannya bertambah juga akalnya. Pakai seperti itu. Jadi kalau bini itu bisi minyak harum atau parfum yang bagus, laki ketujuh laki mencium sudah senang. Ini mah mencium bilang aja lah. Awak tuh lala ya kalau minyak lala. Nggak ada itu kan biasanya. Nah, kita pun laki itu juga suka kada seperti ini. Bahkan kadang-kadang gini, suka parfum ini yang hypean. Nah, laki mengaras ya guru. Laki Aku mengaras. setuju aja. Nah sekarang apa ya lah? Cuman kalau laki ini kan kadang kita membela lah. Ya. Cuman kita kan interaksi dengan orang lain kan ada nih. Ya. Kalau bini ini kadang-kadang memilih, oh ini bau kayak bebinian nih. Nah kalau kalau bebinian kan ada, karena bebinian itu kan berhias untuk lakinya. Kalau laki-laki berwangi-wangian interaksinya kan dalam pekerja orang laku pekerjaan kan. Iya. Ya kayak pian kan supaya orang mencium harum. Terus contohkan tempelun di sini. Mana minyak harum? Belum ada minyak harum. Ada kira. Insya Allah akan launching kena produk Al Mursyidul Amin parfum. Nah, kayak apa lagi? Luar biasa. Tolong doanya. Kita doakan. Nah, yang pertama mudah-mudahan produknya nanti membawa manfaat. Iya. Kayak yang pengen pakai pecinya Nah. dari Al Mursyidul Amin Collection. Ini apa? Nih. Bajunya. Tapi ini piercing yang bulatnya lah. Ya. Kalau ini piercing Persiapa? lonjong nih, kepalanya lonjong. Kasar banget. Nah, bajunya ini kan nah. makanan kan hijab. Ya, hijab, banyu, air mineral. Baju bisa mandi. Baju bisa mandi. Kan lu bahasa Banjarnya pin bahasa Indonesianya. Kan dalam menjelaskan air mineral. Kamu kadang keluar nah. Jangan. Yang ketiga, Guru. Yang ketiga tadi Menyambut, Guru, menyambut. Wal qiyam inda qudumihi wa khurujihi. Ya, memang ini yang kadang-kadang Ini keren. ini dianggap sepele. Sepele. Nanti dalam kitab Risalah Muawanah, Nabi kalau kadang-kala pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Yang malam Jumat tadi bicarakan di Kapuas. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an wala an talqa akhaka biwajhin taliqin. Artinya jangan diremehkanlah suatu kebaikan itu. Ya, kebaikan itu kecil, tapi kalau itu letaknya ridho Allah Ta'ala akan besar. Sebaliknya kemaksiatan itu kecil, bahasanya ya membuang paku di tengah jalan. Kan kecil maksiatnya. Cuman kalau itu letaknya murka Allah Ta'ala, orang maulah mudarat terabah kendaraan atau kimpes kendaraan orang, ya sarik Tuhan, murka Tuhan itu yang dihargai mahal, artinya gananya dosa itu. Sekecil apapun kebaikan kita bertemuan lawan orang kuriheng, senyum, itu kan walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Artinya kita senyum melawan orang itu sudah luar biasa pahalanya. Cuman lihat senyum muncul ceramin senyum sorangan. Nah, ini perlu dibawa ke sama lihom ini tadi. Perlu apakah lagi puber? Nah, menyambut suami ketika datangnya dari perjalanannya dan ketika perginya dari rumahnya. Artinya mun hendak tulak kedua jauh-jauh, contoh almarhum guru kita ya. Almarhum guru tuh apabila hendak tulak bini yang menolakakan di muka lawang, kira datang disambut pulang seperti itu ya. Cuman tadi kembali kepada titik awal, si laki jangan minta terlalu tunai hak kalau sebelum kita memberikan hak lu kepada seorang istri kita. Kayak apanya hendak menyambut kita, muninya sorangan di rumah, anak bertiga berempat misalnya kada hawa, kita mau kunci sorangan kan sudah kisahkan kayak Nabi sampai Sayyidah Aisyah tuh menghadangi gitu, menunggui. Nah kita seperti itu juga. Mudah-mudahan ya ini cuman kadang-kadang masa ditolakakan juga kayak hari-hari tolak. Itulah sudah kewajiban seorang istri kepada suaminya. Datang disambutinya. Lihat film-film drama bahari. Iya. Yang di sinetron itu datang laki bawa tas bawakan tasnya ya Allah. Bila kada bawa duit ditimbai tasnya gitu. Mau di kenyataannya bayanu banget ini kan. Nah, datang laki, bawa cap pinggang. Nah, itu kayak itu. Kita pernah. Siapa Itu misalnya tuh itu tuh. Misalnya
bini anu laki datang aja bini. Udah pernah apa namanya gitu aku? Ada. Misalnya ada gitu. Oleh misalnya Bahasa Pandir Bara. Sinetron ada Dayo di sinetron. Misalnya itu kayak apa? Misalnya bini. Ya bini siapa? Bini orang lah. Misalnya ada mama anu baca pinggang datang lagi, mama itu kayak apa tuh kemana itu gitu. kalau sama mama yang baca pinggang justru canggih itu sudah kakak baik sudah kan. Jadi kenapa nanti dosanya tuh gitu lah. Ada tahu mau lah ada kamu jawab kan lo. Ya mudah ada aja pang itu. Aduh, Makanya kalau Bapandir tuh Asli. lihat sikonnya. kan tadi pengen nyuruh Pandir. Jadi ya hal paling kecil Bang menyambut Ya, ya. dengan senyuman Beneran. dari awal. Lagi Pian datang di mana? Hari ini tadi syuting podcast. Be. Sudah makan lah Pian. Oh my. Sudah ada guru makan tadi. Anak makan lagi kak. Ayo amun Pian masak makan aja ulun. Itu mantap. Aman ya loh. Jujur tuh menghargai orang bini ya. Nah, Sekalipun sudah kenyang barat jawab. Hargai. kalau Pian gitulah. Mudahan gitu. Supaya jemaah tawa kan ramai Pak. Belajar kita belajar Ya, belajar kita. Artinya ini posisi yang saat ini bukan berarti kita kena menuntut bini kita harus Nah. gitu ya guru tadi. Kita dapat ilmu di sini ya Allah. Kayak pacarannya kan kita yang bini tadi ada kewajibannya, tapi kita pun harus menunaikan juga kewajiban kita oleh bini. Ya. Kan ada keluhan sangkalan Ada. Kalau pengen salah pulang kita panggil. Anu kemudian kayak jangan pandai makan jasa tapi pandailah berjasa. Ada Pak. Asal ada masuk bang ya. Insya Allah ada cek ya. Kosakata ini orang itu apa Fata Morgana benar. Iya. Jadi Mak Fata Morgana harus aja. ulun pahami mana. Cari di Google kan lah. Di guru kesimpulan guru. Di 13. Kesimpulan ya jangan sampai kita meremehkan seorang suami kita. Jangan sampai meremehkan suatu kebaikan karena keridhaan suami itu luar biasa. Artinya masalah hendak puasa sunat pun harus izin dengan suami. Kemudian pulang kena berhias ya satu sisi keduniaan luar biasa. Artinya lawan laki ini dunianya ya, akhiratnya ya. Dari segi dunia kita memberikan pandangan, memberikan pakaian, memberikan keadaan yang lawan laki itu harus bagus. Ummu Sulaim itu kan sudah kisahnya sudah ada di hiasan. Artinya bisalah mandi laki itu seperti apa bagusnya. Hormat lawan laki, kemudian pulang kalau mengajukan sesuatu permintaan atau sesuatu pertanyaan yang memang menyangkut dengan laki itu lihat sikurnya dulu. Kalau memang laki uyuh stop dulu. Kadang-kadang bini kita ini kadang-kadang menahan karena desakan dari ini datang kadang-kadang belum datang ke rumah laki sudah ditelepon. Kenapa ke ini fakta yang di luar tuh berbeda dengan fakta yang kenyataan gitu. Nah, jadi sampai ke rumah tuh dinginakan aja karena kita bermasalah membahas masalah di WA atau di telepon ini beda dengan berhadapan. Yang face to face tuh beda. Karena di telepon kita ada melihat kayak apa keadaan orang di sana. Kalau berhadapan ini kan kadang-kadang ada win-win selection seperti apa, artinya aku bakalah Ika menang silakan atau aku menang Ika bakalah seperti itulah. Artinya kecemburuan seorang istri luar biasa kadang-kadang kecemburuan itu kenapa pilih gini karena gini di rumah menjelaskan kadang gini besok ini juga ada loh seperti apa. Nah jadi apa ya Allah hal-hal yang kecil itu jangan dianggap suatu kebaikan yang kededa gitu, cuman ada kebaikan itu sampai menolakkan laki, menyambut laki itu kadang-kadang kada tahu kita seperti itu. Apalagi yang orang hanya kawin kan, laki itu buka lawang dapat dilihat sampai kelihatan lagi sudah masuk ke rumah, datang masuk itu juga disambut pulang. Luar biasa kebaikan laki ini dan apa kewajiban seorang istri ini agak berat sedikit karena banyak. Kalau kewajiban seorang suami kepada istri kan 5 aja rasa. Kalau istri kan 15. 5, 6, 7 tadi pembahasannya. Masih banyak lagi kita yang akan kita bahas. Berapa tadi? Tadi yang kelima. Seberatannya berapa? 15 kan? 15. Nah, hanya 7. Yang 7. Berarti ada Masih ada berapa lagi? 8 lagi. Nah, luar biasa hitung-hitungannya. Panjang kan rumah tangga tadi ya. Iya. Kenapa? Panjang pembahasannya atau Ya, karena rumah tangga tuh kenapa jadi panjang? dan mudahan juga merasa berataan binayanya. Kena lah berataan juga. Nggak ada beban apa maksudnya gitu? Ada beban. Nggak ada beban. Pokoknya alhamdulillah hari ini dapat ilmu kayak itu nah. Iya. Dari kesimpulan guru tadi kan berataannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat sebenarnya Amin, ya Allah amin. buat pemirsa di Amin. pemirsa yang ada di YouTube Al Mursalim TV yang nonton, mudahan mendapatkan manfaat. Amin. Buat keluarga kita yang di rumah, mudahan juga Oke. dapatkan manfaat, Ya. bisa mengaplikasikan. Oke. Kayak Pak, Pak, sedang kah? nah, kayak Pak Sadang Pak, Sarafian ja. Pian ja, kan lo nang giring asisten ja. Iya.
Luar biasa hari ini kita ya. Nggih. Nah, dari 3 pembahasan tadi, Nggih. yang paling penting ibaratnya dikerucutkan tadi ya tetap ke satu itu taatnya tadi kalau jadi tetap nah Kembali ke awal tadi lah taat. kembali ke awal. Nggih. Ya Allah. Terima kasih banyak Nggih. Mang Ulun. Ya, sama-sama. Kembali karena kita bertemu di minggu akan datang. Jangan lagi. Karena ini Kisah hapon. karena ini untuk aku nih lah sebelum Nggih. Ulun akhiri. Ya. Senang lah yang tampil sini. Ulun tuh himong bertemu guru kan. Iya. Tampian kita tapi himong bertemu. Jadi. Dihapak terus. Dijebak. Baki gol. Gini nonton di YouTube tuh kayak Pak. Kada bisa menontonnya. Tanggapannya. Banyak ada orang kada bisa nontonnya. Kenapa? Kada yang salah nonton aja. Kayak tanggapannya. Kamu nggak bingung nonton? Apaan? Kamu tuh kalau nonton TV lah. Ada kabar guru. Melihat aja kalau. Melihat aja, Guru. Oh. Para guru jebak juga dah. Iya. Dah. Ini penalimbui palos sudah lah. Terima kasih banyak Guru, terima kasih banyak Ya, yang sudah sama-sama. mengawani hari ini. Karena kita kawan ulun Bang lah. Insyaallah. Bahasanya itu insyaallah aja kena pas esok kayak apa penampilan soal. Hafal Ini suaranya. macam-macam aja. Kita ini duit sudah berapa kali sudah? Iya. Seribu kali. Iya. Hafal sudah ulun. Ini cuma nih kursinya panas benar. Terima kasih banyak untuk pemirsa YouTube Al Mursamin TV. Sekali lagi jangan dipotong-potong videonya. Iya. Karena takutnya kan kalau dipotong-potong itu ada kesalahpahaman. Oh ini kayak apa kayak ibu siapa? Udah itu pas sedikit aja. Ya terus. Terus saksikan program Baguru setiap hari Minggu jam. Pandir. Terus. Jam 9 pagi hanya di Ya di Betakun. saksikan program Baguru hanya di YouTube Al Mursidul Amin TV. Oh itulah. Salah kurang ini makanya orang hanya yang salah. Ulangilah. Ya. Nah, terus saksikan program Baguru setiap hari Minggu jam 9 pagi. hanya di YouTube Al Mursidul Amin. Wah, tepuk tangannya mana? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.